quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita karena minggu lalu sudah khatam kitab Tuhfatul Mushtaq yang berisikan 40 hadis yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian kita sebagai seorang muslim khususnya. Mulai malam ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qarib, kitab fikih yang bermadzhabkan Imam Syafi'i, yang sebelumnya memang kita sudah bahas di Masjid An-Nabawi Banjarwijaya. Malam ini melanjutkan pembahasannya sampai di bab atau kitab Ahkamuz Zakah, kitab tentang hukum-hukum zakat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum qala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamiz Zakati, kitab tentang hukum-hukum zakat. Ikhwah yang punya kitabnya bisa dilihat dah di kitabnya buat nyoret-nyoret. Mulai ini malam ngaji beneran dah. Pakai kitab lagi. Wahiyya logatan an-nama'u, zakat secara logah, secara bahasa. Kalau kata orang Cipondoh secara etimologis, apa an-nama? Berkembang. Zakat itu artinya berkembang secara bahasa. Wa syara'an, dan secara syariat, ismun limalin makhsusin yakhadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Secara syariat atau istilah fikih, yang dinamakan zakat adalah ismun limalin makhsusin, satu nama untuk harta yang khusus, yukhadhu yang diambil min malin makhsusin dari harta yang khusus juga. Nama harta yang khusus diambil dari harta yang khusus, ala wajihin makhsusin, dengan metode yang khusus, dengan cara yang khusus, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dan ditasarrufkan, disalurkan kepada golongan-golongan yang memang juga khusus, yang spesial. Harta yang diambil dengan cara tertentu, diambil dari harta tertentu, orang tertentu, dan diserahkan juga kepada golongan-golongan tertentu, itu namanya zakat. Kalau kita lihat struktur pembahasan di kitab ini mulai dari sholat, zakat, runtutan sesuai dengan rukun Islam. Yang pertama kita tahu rukun Islam itu syahadat. Sholat kita sudah bahas. Nah, dilanjutkan dengan zakat. Setelah zakat baru puasa. Zakat kalau kita baca di hadis atau ya kita analogikan dalam sebuah bangunan, kalau dihadiskan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ita'iz shalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Islam ditegakkan dari 5 hal, didirikan dari 5 hal, syahadat, salat, zakat. Bangunan didirikan diantaranya syahadat itu pondasi, salat itu diibaratkan sebagai tiang, zakat diibaratkan sebagai ventilasi. Karena dengan zakat bisa membersihkan harta-harta kita yang kotor. Dasar hukumnya kewajiban zakat apa di sana Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil. Khudz itu fil amr. Minggu lalu saya katakan kalau fil amr dalam ushul fiqh dikatakan al aslu fil amri al wujub. Dasar hukum kalau menggunakan fil amr adalah wajib. Diambil dari harta mereka zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan harta mereka. Jadi hukum asalnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an dan banyak ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan zakat atau kewajiban berzakat. Tadi dikatakan zakat juga diambil dari harta tertentu, enggak semua harta dizakatkan. Ini secara syariat, secara terminologis, secara istilah. Jadi zakat harta yang khusus diambil juga dari harta yang khusus, enggak semua dizakatkan. Ada kriteria yang kita bahas nanti. Harta apa saja yang punya kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan cara yang khusus juga. Dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang dikhususkan. Enggak semua orang bisa menerima zakat. Kita pernah bahas tentang
waktu berbicara tentang sedekah, kalau sedekah bisa kita kasih siapa aja. Tapi kalau zakat di Al-Qur'an sudah ditetapkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 kalau yang kita kenal dengan istilah asnafus tsamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, riqab budak, gharim orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Ini 8 orang yang khusus bisa menerima zakat. Di luar itu nggak bisa. Orang fakir, orang miskin itu berhak menerima zakat. Fakir apa itu fakir? Mereka yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Kalaupun dia punya penghasilan, untuk hari itu nggak cukup, boro-boro buat besok. Buat hari berjalan aja dia nggak cukup. Ada miskin. Siapa orang miskin? Mereka yang punya penghasilan, tapi cuma cukup buat hari itu, besok belum tentu. Itu atau termasuk orang yang berhak menerima zakat. Miskinnya miskin yang hakikat ya, miskin yang beneran, bukan miskin majaz. Emang ada miskin majaz? Ada. Apa kata Nabi? Yang dinamakan orang miskin bukanlah mereka-mereka yang enggak punya dinar dan dirham. Laisa miskin man la dinar wala darahim. Bukanlah dinamakan orang miskin mereka yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Walakinnal miskin liman la zaujata lahu. Tapi yang dinamakan miskin adalah mereka-mereka yang kagak punya pasangan hidup, jomblo. Kenal lagi deh. Orang jomblo itu miskin, lebih-lebih musim hujan kayak begini, miskin banget. Tapi bukan termasuk miskin yang di sini, bukan, yang berhak menerima zakat, bukan. Jadi kalau pengen gak miskin gimana? Sang jomblo buru-buru cari pasangan, nggak jadi miskin ente. Tapi miskin tadi miskin majazi, bukan miskin hakikat. Amil, orang-orang yang mengumpulkan zakat itu berhak menerima zakat. Tapi bukan amil yang di kampung, yang kita kenal. Apa tugas amil biasanya? Amil itu yang kalau kata orang tukang mandiin jenazah, kemudian tukang nikahin, bukan. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah memang untuk mengkoordinir, mengumpulkan zakat dan mentasarufkannya dan menyalurkan kepada mereka yang berhak. Kalaulah di kampung-kampung di masjid ada amil, sebetulnya itu bukan amil, cuma sekedar penyalur saja. Kalau amil dia harus paham tentang fikih zakat. Karena amil bertanggung jawab tuh. Ketika dia ngumpulin, kemudian dia tasarrufkan, dia alirkan, dia salurkan kepada orang yang berhak, dia bertanggung jawab. Ketika amilnya nggak paham tentang ilmu zakat, nggak paham tentang ilmu fikih zakat, orang nggak sah, yang tanggung jawab siapa? Iya. Kita jangan lelaguan dah kalau bahasa orang sini mah. Jangan lelaguan. Gua kan amil, kumpulin zakat sama gue, ntar gue yang bagi-bagiin. Salah ngebagiin, salah kasih golongan yang 8 tadi. Zakat orang nggak sah, dia yang dosa. Sedangkan zakat hukumnya kan wajib. Mu'allaf qulubuhum, orang yang mu'allaf. Kalau di kita diartikan mu'allaf apa? Orang yang baru masuk Islam atau Islamnya kagak dari lahir. Orang lebih ngertiin dia kan mu'allaf. Mak kenapa? Dia masuk Islamnya nggak dari lahir. Sekarang udah berapa tahun masuk Islam? Udah 10 tahun sih. Umurnya 20 tahun, 10 dia kan mu'allaf. 10 tahun kan mu'allaf lagi namanya. Disebut mu'allaf itu orang yang dilunakkan hatinya. Kalau kita ngeliat fikih Umar, kalau tidak salah, fikih Umar itu mu'allaf udah nggak dikasih lagi zakat. Umar bid'ah dong, bukan bid'ah. Berdasarkan ijtihad beliau, mu'allaf udah nggak ada pada masa itu. Jadi mu'allaf itu orang yang dilunakkan hatinya ketika dia masuk Islam, baru masuk Islam kan rong-rongan dari keluarganya. Aturan dia punya harta banyak, hartanya diambil lagi sama keluarganya, warisannya diambil lagi sama keluarganya, dibenci sama saudara-saudaranya. Jadi dilunakkan hatinya, ente kan nggak punya modal nih dikasih zakat. Ini jangan orang baru masuk Islam, udah hartanya diambil zakat, disuruh sunat. Kata dia apa? Udah harta saya dipotong, barang saya juga dipotong, dua-duanya dipotong. Ya kalau orang barisan baru kita lunakkan hatinya, kita kasih zakat. Tapi kalau udah 10 tahun, 15 tahun udah bukan mu'allaf lagi, ya muslim sama kayak kita. Dia bukan mu'allaf itu orang yang enggak Islam dari lahir, bukan.
memang mereka dilunakkan hatinya, jangan sampai mereka kembali ke agama yang lama karena melihat kondisi dia yang semakin parah ekonominya, maka dikasih zakat. Riqab, budak udah nggak ada. Muslimin, siapa orang-orang yang berhutang berhak menerima zakat. Utang apa? Sekarang orang mayoritas punya utang, beli handphone ngutang, motor ngutang, rumah jangan ditanya, ngutang, semua hidup pakai ngutang. Kalau hitungan hutang kayak begitu berhak menerima zakat, Indonesia paling berhak untuk menerima zakat. Banyak banget kita gerim. Yang gerim di sini maksudnya apa? Mereka yang berhutang untuk kebutuhan dia hidup. Andai kata dia nggak ngutang, dia mati. Dia pengen makan hari ini nggak punya uang, dia pinjam uang. Ya kalau semua orang ngutang berhak menerima zakat, mayoritas kita bisa menerima zakat. Ya, sebab tadi saya katakan orang semua banyak yang punya utang. Di kantin aja kadang-kadang ngutang, makan kapan bayar, ntar kalau gajian bulan depan. Pas udah gajian ntar bulan depan lagi ngutang juga. Berhak menerima zakat yang kayak gitu? Kagak itu mah. Sabilillah, Ibnu Sabil itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi dikatakan tadi zakat itu harta yang diambil dari orang tertentu diserahkan pun kepada orang-orang tertentu. Enggak semua orang wajib mengeluarkan zakat dan enggak semua orang juga bisa menerima zakat. Itu zakat. Dan zakat kalau secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada zakat yang berkaitan dengan jasmani, ada yang zakat berkaitan dengan harta. Jasmani kita kenal zakat apa? Fitrah. Ya, yang setahun sekali di bulan apa? Bulan Ramadan. Ada zakat berkaitan dengan harta, zakat mal yang akan kita bahas sebentar lagi. Zakat fitrah nanti pun akan ada pembahasannya insyaallah. Di luar itu ada lagi zakat ilmu, tapi nggak masuk ke dalam sini. Ini bagian akhlak kemarin, zakat ilmu. Apa sih zakat ilmu? Ilmunya yang kita pelajarin paling tidak diamalkan minimal 2,5%. Kata guru saya begitu, amalin ilmu yang ente pelajarin, jangan cuma sekedar dibaca, diamalin. Kita belajar tentang puasa, amalin tuh puasa, itu zakatnya ilmu namanya. Belajar puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Kita belajar tentang tahajud, salat tahajud, itu namanya mengamalkan ilmunya, dikatakan zakat insyaallah. Kita lanjutkan, tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Tajibuz zakat, wajib zakat fi khamsati asya'a, pada 5 hal. Ini zakat yang berkaitan dengan harta atau zakat mal. Ada 5 golongan atau 5 perkara yang kena wajib zakat. Wahia, dan yaitu al-mawashi. Yang pertama mawashi. Mawashi bisa diartikan binatang ternak. Walau abbara bin na'ami, kalaulah pengarang mengibaratkan dengan kalimat na'am atau an'am. Mawashi itu binatang ternak secara umum. Apa saja. Nah, kata itu di matan takribnya. Kata pensyarah atau orang yang syekh yang menjelaskan ini kitab, katanya kalaulah pengarang nyebutnya bukan mawashi tapi an'am atau na'am, lakana aula, sungguh itu lebih utama, lebih bagus. Kenapa? Li'annaha akhassu minal mawashi, karena bahwasanya kata na'am atau kata al-an'am itu lebih khusus ketimbang mawashi. Kalau al-an'am atau na'am itu sebutan untuk kambing, onta, dan sapi. Tapi kalau mawashi, semua binatang ternak namanya mawashi, dan enggak semua binatang ternak kena zakat. Yang kena zakat cuma kambing, onta, dan sapi. Wal kalamu huna fil akhasi, sedangkan kalam atau pembicaraan di sini berkaitan dengan yang khusus, enggak secara binatang ternak secara umum. Nanti bakal dibilangin tentang mawashinya siapa aja atau apa aja. Wal asmanu, yang kedua asman, barang berharga. Apa barang berharga yang kena wajib zakat? Wa urida biha, dan yang dimaksud dengan barang berharga itu adz-dzahabu wal fiddah, emas dan perak. Itu yang kena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Waz-zuru'u, yang ketiga pertanian. Wa urida biha, dan yang dimaksud dengan pertanian di sini al-aqwat, makanan yang bisa membuat kekuatan. Kalau kata kita makanan pokok. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Makan beras ente.
Kayak sama burung, kita makan nasi yang berasal dari beras. Emang orang Indonesia begitu? Ente masak apa? Masak nasi. Lah, itu masih jadi apaan? Jadi bubur. Yang dimasak apa? Beras. Yang masak apa? Masak beras, bukan masak nasi. Kita nyebutnya masak apa? Masak nasi. Itu nasi jadi apa ntar? Jadi bubur. Berarti makannya bubur terus. Udah naik ke atas, naik kemana? Naik kemana? Ke atas. Turun ke bawah. Nggak usah dibilang ke bawah juga. Turun ke bawah. Itu orang Indonesia. Kalau istilahnya pleonasme, boros. Demen kita boros. Kata-kata aja boros. Kita kembali, jadi zero yang dimaksud di sini makanan pokok Indonesia, makanannya nasi atau ya berasal dari beras. Mungkin kita nggak makan gandum, nggak makan roti begitu. Orang Indonesia makan roti, walaupun dia makan seplastik gede, udah makan belum? Belum, karena belum makan nasi katanya. Udah makan lontong, belum makan nasi, padahal lontong nasi juga. Beda katanya rasanya. Nah kalau di daerah tertentu yang makanan pokoknya sagu, ya bisa jadi kata para ulama dianalogikan karena ini kuatnya dia, maka nanti zakatnya dari sana, gitu. Yang dizakati makanan pokoknya, makanan yang biasa dipakai di situ. Timaru selanjutnya yang keempat, timar, buah-buahan. Buah-buahannya apa yang wajib zakat? Nanti ada di belakang. Bukan di belakang saya, bukan, ntar di pembahasan belakang. Wa'aradat tijarati yang kelima, yang kena kewajiban zakat adalah barang-barang perniagaan yang diperjualbelikan. Wasayati kullun minal khamsati mufassalan. Wasayati dan akan datang kullun setiap minal khamsati dari 5 hal ini mufassalan secara terperinci. Kita bahas satu-satu. Fa ammal mawashi, adapun binatang ternak atau al-an'am tadi kata ulama yang lain, fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin. Fatajibu zakatu maka wajib zakat fi thalathati ajnasin pada 3 jenis binatang ternak yang kena kewajiban zakat 3 jenis. Minha diantaranya wahia al-ibilu onta, wal baqar sapi, wal ganamu dan kambing. 3 binatang ternak ini yang kena kewajiban ngeluarin zakat. Fala tajibu fil khayli, maka enggak wajib ngeluarin zakat dari keledai, rakik sama wal mutawallid matalan bainal ghanami wal dhaba, dan yang terlahir umpamanya peranakan dari antara kambing dengan rusa. Lahirnya kambing misalnya, tapi mamanya rusa, enggak kena wajib zakat. Jadi yang wajib zakat cuma 3. Kenapa cuma 3? Kata para ulama 3 hal ini. Satu, pertama ta'abbud karena memang ada hadis khusus yang berbicara tentang itu. Jadi kalau kita melaksanakan satu ibadah, ada yang ta'akul, ada yang ta'abbud. Ta'akul istilah kerennya logis, bisa kita pikirin pakai logika. Tapi ada yang ta'abbud. Ta'abbud apa? Udah memang perintahnya seperti itu, nasnya jelas, jangan dipikirin, tinggal ikutin. Kalau belakangan bisa pakai akal, itu cuma sekedar interpretasi kita, seperti sholat. Saya sering gambarkan waktu kita bahas bab sholat. Kenapa sholat subuh cuma 2, zuhur 4? Padahal zuhur kita lagi sibuk, subuh baru bangun. Karena memang perintahnya subuh 2, zuhur 4. Kita nggak bisa protes. Logika kita maunya subuh nggak ngapa-ngapain 4. Allah lebih paham tentang kita, 2 aja. Suka lewat, kesiangan, yang kemarin kita bahas sholat duha pasang spion. Subuhnya lewat berarti. Pasang spion jam 9, wah rajin banget ini si Reka udah sholat duha. Biasanya jam 9, jam 8 udah sholat duha. Ini ada apa tumben? Pas abis i'tidal, Allahumma hadini fiman hadait. Lo pasang spion. Nah, berarti subuhnya kelewatan. 2 aja sering lewat, bagaimana 4? Kita pada protes, kenapa sih subuh 2? Udah, itu ta'abbud namanya. Zakat juga sama. Ketika Allah dan Nabi memerintahkan kepada kita yang binatang ternak yang diwajibkan zakat itu 3, onta, sapi, kambing, maka udah 3. Nah, pemahaman yang lainnya dikatakan oleh para ulama, kenapa onta, kambing sama sapi? Katanya karena 3 binatang ini yang paling banyak dan lebih gampang untuk
kembang biakan, banyak jumlahnya. Kambing sering, tapi dia punya kuantitas, dia punya jumlah banyak nggak? Terus bertambah, padahal sering kita potong. Sapi begitu juga, onta begitu juga. Ditambah 3 binatang ini memang dimakan. Binatang-binatang yang lain nggak semua seperti itu. Macan misalnya, kenapa macan kagak dizakatin? Apa miara macan, yang ternak macan gitu. Ustaz, banyak orang syarat sekarang miara cupang, mahal Ustaz, mahalan cupang sama kambing sekarang. Yang kemarin-kemarin cupang kita ngambil di got juga ikan gapi temannya sama cupang, sekarang mahal banget harganya. Itu mahal Ustaz, gimana kok nggak dizakatin, sedangkan kambing kok dizakatin? Nanti jatuhnya ke perdagangan, kan jual beli ya, nanti ada jatuh kepada perdagangan. Insya Allah kita pasti buat perdagangan. Jadi yang hewan ternak yang kena kewajiban ya cuma itu, di luar 3 ini nggak kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nanti ada hitungannya, kambing 40 keluar 1 gitu. Dan nggak semua orang yang miara kambing kena zakat, nggak semua, ada caranya nanti di belakang insya Allah. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a. Syarat wajib zakat binatang ternak tadi 6, ada 6 perkara. Wa fi ba'di nusakhil mati sittatu khisalin, dalam naskah yang lain kalimatnya bukan sittatu asya tapi sittatu khisal, ada 6 hal yang mewajibkan orang bisa ngeluarin zakat kambing, sapi dan onta. Yang pertama Islam, orang Islam, fala tajibu ala kafirin asliyin, maka enggak wajib atas orang kafir asli. Sudah pasti zakat itu wajib buat orang Islam. Orang kafir punya kambing banyak, wajib zakat kagak? Kagak. Kalau dia ngebagi gimana? Boleh apa kagak? Terima. Dibagi terima nggak? Terima. Kita jadi panitia kurban di masjid, ada orang non muslim, kita ngomong kafir nggak apa-apa ini. Udah lewat ya, udah masanya udah tamat takadam, udah lewat. Orang-orang non muslim ngasih kambing buat kurban ke masjid 2, 3 sapi dikasih, terima nggak? Ya, terima, namanya orang dibagi lah, tas'al wala ta'arud, terima, minta jangan dikasih, jangan nolak. Wa ammal murtaddu fasahihu annama lahu mawqufun. Tapi orang murtad, adapun orang murtad yang sahih, hartanya itu mawquf, ditahan, dia nggak wajib zakat ketika dia murtad. Kalau orang kafir jelas, dia nggak wajib zakat sekalipun dia orang kaya. Kalau orang murtad kayak bagaimana, dia punya kambing banyak, dia nggak punya kewajiban ketika dia murtad. Tapi nanti fa in ada ilal Islam wajibat alaih, tapi kalau dia kembali ke agama Islam kena kewajiban lagi, dia kewajiban zakat. Wa illa fala, kalau dia nggak masuk Islam lagi nggak kena zakat. Sama ketika dia, kita bahas bab sholat dulu, orang murtad kan di atas syarat wajib sholat orang Islam. Orang kafir nggak wajib sholat, orang murtad nggak wajib sholat. Tapi ketika dia kembali ke Islam, yang kemarin-kemarin dia nggak sholat, wajib dikodok, hukuman buat dia. Supaya nggak dikodok, ya jangan murtad. Karena ada hukum yang lebih keras buat orang murtad, apa? Halal dipenggal lehernya. Wal hurriyatu, syarat yang kedua yang wajib mengeluarkan zakat binatang ternak, hurriyah, orang merdeka. Fala zakat ala rakikin, maka nggak mesti zakat budak. Ya budak jangankan zakat, ya jangankan ngeluarin zakat harta bendanya, buat dirinya aja dia nggak punya. Yang ada di bayangan kita, mindset kita, budak itu bukan pembantu ya. Budak itu nggak sama dengan pembantu, karena budak bisa diperjualbelikan, bahkan bisa dipakai, dalam artian dan kutip bisa ditidurin laksana suami istri tanpa perlu dinikahi. Itu budak. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Kalaulah misalnya kita banyak dengar berita ada orang Indonesia yang jadi TKW ke daerah Timur Tengah sana dipakai sama tuannya karena mereka masih menganggap perbudakan itu masih ada. Itu nggak benar ya, nggak ada perbudakan, sudah dihapuskan. Apalagi di Indonesia kan ada di pembukaan Undang-Undang 45, perbudakan udah nggak ada dah. Wa ammal muba'adu fatajibu alaihi zakatu fima mallakahu bi ba'dihi al-har. Adapun budak muba'ad maka wajib atasnya zakat bagi apa yang dia miliki sebagiannya sebagai orang merdeka. Ada budak tuh, kalau nanti di belakang ada bab pembahasan tentang budak, ada budak muba'ad, ada budak mukatab, ada budak mudabbar.
sebetulnya pembahasannya nggak perlu kita bahas karena budaknya udah agak ada, sekadar kita tahu sajalah. Intinya orang yang merdeka bukan budak, dia punya kena kewajiban ngeluarin zakat. Wal milkut tam, syarat selanjutnya milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Orang bisa atau orang wajib ngeluarin zakat kambing, sapi, onta kalau itu kambing, kalau itu sapi dan onta itu dimiliki secara sempurna. Ai alfal milkut dha'ifu la zakata fi. Maksudnya kepemilikan yang lemah nggak wajib ngeluarin zakat. Maksudnya apa sih? Milik sempurna di sini dicontohkan kal mushtari qabla qabdihi fala tajibu fihi zakatu kama yaqtadihi kalamul musannif tab'an qaulil qadim. Seperti orang yang ngebeli kambing, barangnya belum diterima. Barangnya belum diterima, nggak wajib zakat. Beli kambing 40 itu udah kena wajib zakat, harusnya kambing 40 kena wajib zakat. Barangnya belum diterima, belinya online. Kambingnya di mana? Di NTB sono, kan jauh. Belum dipegang. Emang punya dia, tapi belum sempurna. Kenapa? Belum diterima. Katanya menurut qaul qadim Imam Syafi'i nggak wajib ngeluarin zakat. Atau belinya patungan, kan nggak sempurna. 20-20, kambing 20-20, patungan gitu. Apa merger? Nggak wajib. Atau diutangin, piutang pakai kambing. 100 kambing dipinjam sama orang. Ya punyanya kambing, itu minjem kambing. Ente punya kambing punya, wajib zakat. Mana kambing yang dipinjam sama orang? Belum ada tuh. Makanya punya dia. Menurut qaul qadim nggak wajib zakat. Lakinnal jadida al-wujub, tapi menurut qaul jadid ada pendapat yang lain, menurut pendapat Imam Syafi'i tetap wajib zakat. Kan punya dia. Kapan ngeluarinnya? Kalau barangnya udah nyampe. Sama aja sih sebetulnya, ketika pas hari itu nggak ada, apaan yang mau dikeluarin? Ketika barangnya ada baru dikeluarin zakat. Wan nisabu yang keempat, yang berapa tuh? 1, 2, 3, ya yang keempat nisab, sudah masuk nisab. Nisab itu batasan ukuran kewajiban zakat. Nanti di belakang dikasih tahu kambing itu berapa ekor harus dimiliki seseorang baru bisa ngeluarin zakat. Sapi berapa ekor, bukan ekornya doang, sama sapi-sapinya berapa dia punya sapi baru bisa atau wajib ngeluarin zakat. Kalau cuma satu mah nggak wajib. Kalau kambing 1 dizakatin habis, kambing 2 zakatin 1 ya habis. Ada hitungannya. Islam nggak sekejam itu, nggak ada aturan main. Wal haulu yang ke-5, haul. Apa haul? 1 tahun. 1 tahun penuh. 1 tahunnya 1 tahun komariah, bukan 1 tahun Masihi, bukan 1 tahun miladiah. 1 tahun komariah. Sekarang bulan apa nih? Rabiul Awal ya. Sekarang Rabiul Awal. Dia punya kambing 60 kambing sekarang. Sampai Rabiul Awal tahun depan baru ngeluarin zakat. Ngeluarinnya bukan Ramadan, bukan. Kalau dari Rabiul Awal ke Ramadan berapa bulan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan baru 6 bulan. Wajib nggak? Enggak. Ngeluarinnya nggak selalu bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan cuma zakat fitrah. Sedangkan kita kan di spanduk tulisannya apa? Menerima zakat fitrah dan zakat mal. Orang ngeluarin zakat di bulan Ramadan semua zakat mal. Nggak selalu bulan Ramadan zakat mal mah. Zakat mal setiap saat. Makanya kita pernah ngomongin, kalau saja orang-orang Indonesia, kaum muslimin, orang-orang yang kaya, orang yang beriman, orang-orang kayanya itu pada wajib zakat, yang wajib zakat, taat terhadap perintah mengeluarkan zakat, insya Allah negara kita kemiskinannya bisa berkurang. Gampang kita lihat itu ketika bulan Ramadan di Istiqlal, ya di An-Nabawi atau di masjid-masjid besar, berapa box makanan yang bisa disiapkan oleh warga. Itu nggak semua warga kan, orang-orang tertentu aja. Tapi cuma di bulan Ramadan. Coba kalau di setiap hari, setiap saat, bisa kan untuk mengentaskan kemiskinan? Insya Allah bisa. Ya, kita nggak sampai ke sana. Makanya proyek zakat itu luar biasa. Di sana ada keuntungan yang luar biasa buat umat Islam. Tapi kita lebih tekankan pada pajaknya ketimbang zakat. Pada zakat hukumnya wajib. Orang kaya di Indonesia kan banyak banget yang ngeluarin zakat ya.
Ya kalau cuma zakat 2,5%, 2,5% berapa? Ya udah 10 juta. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2 juta. Nah, 2 juta, 500. Itu nggak ada apa-apanya, nggak berasa gitu, 500. Tapi kalau dikeluarin 1 miliar, punya uang 1 miliar. 25. Berasa juga dia dapat motor 1. Berat ngeluarinnya. Kalau ukuran kita, nanti kita bahas tuh ada nisabnya, ukurannya berapa bisa keluar. Kita mah nggak punya setahun. Kalau orang dari 1 tahun nggak wajib, dia sedekah jatuhnya. Tambahannya kayak zakat fitrah yang dikeluarin udah ngelewatin khutbah, nggak asal. Jatuhnya dia sedekah sunnah saja. Walau naqasa kullun minhum, setiap satu dari keduanya nggak dikenakan zakat. Nisab ukurannya belum sampai, kami cuma 5 biji, nggak wajib dia ngeluarin. Kambingnya sih sudah banyak, udah lebih dari 40, cuma dia punyanya baru 5 bulan, baru bisnis 5 bulan, karena nggak wajib. Karena sau kalau sau ini apa, itu menggembalanya di padang rumput yang mubah, langsung dikasih makannya dilepas. Kalau orang miara kambing lepas di mana? Yang lihat di Australia, dapat dalam dokumen di Australia, miara kan dilepas kan tuh ya, karena emang sama padang rumputnya. Kita padang rumputnya sekarang jadi kontrakan semua, susah nyari makan. Kambing akhirnya makan di pinggir-pinggir jalan begitu. Ini kalau ada orang punya kambing segitu banyak, kemudian dikasih makannya dilepas di tempat yang mubah, itu yang kena zakat. Fa'in ulifatil masyiyatu ma'zamal hauli fala zakata fiha. Kalau binatang ternaknya dikasih makan secara mayoritas dari 1 tahun, kebanyakan makannya itu dikasih, maksudnya diempanin. Kambingnya ditaruh di kandang, dia beli rumput diempanin, maka nggak zakat di sana, nggak kena zakat karena pakai modal. Ini kan dilepas, yang kena zakat itu yang dilepas. Wa in ulifat nisfahu, kalau dia dikasih makan separuh tahun, faqalla atau lebih sedikit, qadran ta'ishu biduni, dengan ukuran dia bisa hidup dengan makan itu, dengan selain yang dikasih makan, bila dararin, tanpa ada masalah, bayinin yang nyata, wajibat zakatuha, tetap wajib zakatnya. Tadi kalau 1 tahun kan harusnya setahun, 3/4 tahun dikasih makan, dicariin rumput, diempanin di kandangnya, yang kayak gitu nggak kena wajib zakat. Tapi kalau misalnya dikasih makannya atau diempanin di kandangnya cuma 3 bulan, 7 bulan ke depan dia dilepas gitu, tetap wajib zakat. Kalau misalnya dia di kandang terus, Ustaz, dia punya kambingnya ribuan atau ratusan lah, ribuan susah, ratusan, dia dikasih makan terus. Kadang sekarang kan nggak ada, tadi saya katakan lapangan nggak ada, padang rumput nggak ada, dia dikasih makan terus, kena keluarin zakat nggak? Zakatnya bukan zakat binatang ternak, nanti dia punya kambing buat apa? Dijual nanti bulan Dzulhijjah, nanti zakatnya zakat perdagangan, kena 2,5%. Bukan zakat binatang ternak. Kalau binatang ternak zakatnya dikeluarin kambingnya. Kalau 40 keluar 1 begitu, dikeluarin kambingnya 1. Kalau perdagangan kan enggak. Nanti ada di kimahnya, ada harganya, dia punya pendapatan berapa, 2,5%-nya dikeluarin. Wa ammal athmanu, adapun barang berharga yang kena wajib zakat, fasyai'ani, ada 2 jenis.
Adz-dzahabu wal fiddatu, emas dan perak. Madrubaini kana aula, yang dicetak ataupun kagak. Emas perak kan ada yang bentuk uang, ada yang bentuk batangan, ada yang bentuk gelang dan sejenisnya. Apapun jenisnya lah itu perhiasan emas dan perak kena wajib zakat. Wasaya tinisobuhuma, dan nanti akan ada penjelasan tentang nisabnya, ukurannya. Berapa wajib zakat yang berapa ukuran minimal kepemilikan seseorang terhadap emas dan perak yang kena kewajiban ngeluarin zakat. Karena enggak semua orang yang punya emas, yang punya perak wajib zakat, enggak. Tapi ada standar minimal kapan dia wajib ngeluarin zakat. Itu namanya nisab. Dan yang dikeluarin itu emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai. Ya kalau yang dipakai enggak. Tapi juga yang makanya secara urus, secara kebiasaan dia punya emas misalnya hampir 1 kilo dipakai semua biar enggak zakat, itu kebangetan. Kan katanya kan dipakai Ustaz, bukan disimpan. Kebangetan, 1 kilo dipakai nenggreng di kupingnya di toko emas. Ya kan nanti nisabnya enggak nyampe 1 kilo, nisabnya sekian puluh gram, sekitar 80 sekian gram, kan enggak nyampe sekilo. Itu udah kena kewajiban zakat. Kalau gramnya sekarang udah luar biasa, 1 gram berapa sekarang? 1 juta, misalkan 80 juta baru kena keluar zakat. Dia punya 100 gram, udah wajib tuh. Tapi kalau misalnya dia simpan, kalau dijual gimana? Ya sama kena. Nanti bisa kena perdagangan, bisa kena simpanan emasnya. Nanti ada pembahasan khusus. Wa syaraitu wujubi zakati fiha, dan syarat wajib zakat padanya pada barang berharga apa? Khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama al-Islam, sama. Orang Islam yang wajib zakat. Zakat emas dan perak. Banyak orang kaya non muslim punya emas perak, wajib nggak zakatnya? Kagak. Enak dong dia. Kalau orang yang pikirnya logis gitu. Enak dong dia punya harta banyak tapi kagak wajib zakat. Dalam hukum Islam mereka nggak wajib zakat tapi wajib bayar pajak. Bayar upeti mereka, bayar jizyah. Pajak juga, zakat juga, itu kebangetan baik. Kalau dalam hukum Islam, muslim mereka wajib zakat, nggak ngeluarin jizyah. Orang non muslim mereka nggak bayar pajak. Mereka nggak bayar zakat, yang bayar pajak, jizyah, bayar upeti. Wal hurriyatu, hurriyah yang kedua orang merdeka, sama kayak tadi. Orang budak nggak wajib ngeluarin zakat emas perak. Wal milkut tam, sama, kepemilikannya sempurna. Bukan punya barang-barang, apalagi pinjam sama orang. Pengen bergaya, emas pinjam sama orang, bayar zakat kagak, punya orang. Wan nisab, sudah masuk nisab, sudah masuk standar minimalnya. Wal haul, dan dimiliki selama 1 tahun, sama dengan yang tadi. Wasayati bayanu zalika, nanti akan datang penjelasan yang demikian itu. Wa amma zuru'u, adapun zuru' atau barang pertanian. Wa aradal musannifu biha, yang dimaksud pengarang dengan pertanian di sini yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya apa? Al muqattatu, yang bisa memberikan kekuatan, yang dianggap makanan pokok. Min hintatin wa syairin, dari gandum. Hinto syair sama artinya gandum. Wa adasin, kacang adas. Wa aruzin, beras kita tuh. Itu termasuk barang-barang pertanian yang wajib dizakati. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaran, dan begitu juga sesuatu atau makanan lain, barang pertanian yang lain yang bisa jadikan makanan pokok ikhtiar dalam keadaan normal. Kadarratin wa himsin, seperti dzarrah, jagung. Mungkin ada daerah tertentu yang makannya jagung. Di Indonesia di mana orang makan jagung? Madura makannya apa? Jagung ya? Udah. Waktu belajar dulu kalau nggak salah di Indonesia ada yang daerah tertentu yang makan makanan pokoknya jagung. Kalau daerah Maluku sagu. Ya. Madura makan jagung bukan? Jangan bilang garam, jangan. Masa orang makan garam? Memang Madura kota hasil garam, tapi makanya bukan garam, bukan. Dia makan garam keasinan, darah tinggi. Dia makanan pokok misalnya jagung. Kalau garam dia makan pokok garam, itu nggak bikin kekuatan kagak. Kalau jagung kan bisa bikin kekuatan buat dia hidup. Nah, orang yang makan jagung, makanan pokoknya jagung, dia punya kewajiban zakat ngeluarin dari jagung itu. Termasuk humus atau kata kita kacang humus kacang humus. Kenal kacang humus? Tanya orang yang pulang umroh. Fatajibu zakatu fiha bithalatsati syara'ita, maka wajib zakat pertanian dengan 3 syarat.
Pertama, an yakuna mimma yazra'uhu ay yastambituhu al-adamiyun. Yang pertama itu termasuk pepohonan atau pertanian yang ditanam oleh manusia. Emang sengaja ditanam, itu yang keluar zakat. Fa in nabata bi nafsi bihamli ma'in aw hawain fala zakata fi. Kalau itu tumbuhan hidup dirian, dari sana dia hidup sendiri gara-gara dibawa bibitnya dibawa air atau angin, enggak kena wajib zakat. Cuma kata kita ilok ada orang angin bawa bibit padi sampai sehektar tumbuh semua, ya kan kagak. Ini mah contoh, ini contoh. Andai kata ada begitu, kali banjir bandang semua bibitnya dari atas itu dari gunung turun ke bawah, pindah di bawah yang tumbuh, yang di atas kagak gitu. Di bawah kini orang pada panen, kena zakat nggak yang di bawah? Enggak, dia bukan usaha sendiri. Kalau yang ditanam itu yang keluar zakat. Ini yang jadi akhirnya jadi polemik untuk masa sekarang. Yang katanya orang nanam padi kan panennya bisa setahun 2 kali misalnya. Setahun 2 kali itu pun kagak banyak. Sebanyak apa sih dia punya panen, dan setiap dia panen kan dia keluar zakatnya. Terus kok nggak ada pembahasan tadi dari 5 jenis zakat, nggak ada pembahasan zakat profesi. Orang yang kerja sebagai dokter penghasilannya sehari berapa bisa dihitung, kan ada orang yang rajin banget ngitungin rezeki dokter. Dia masuk, dia pengen berobat, dapat nomor berapa? Nomor 20. Itu udah jam berapa? Jam 9. Dia buka pendaftaran sampai jam 10 misalnya. Sampai jam 10 orang ada 30, ada sampai 50 misalnya. Satu pasien harganya paling murah 100.000, 50 orang berarti 5 juta. Sehari 5 juta, sebulan banyak. Setahun jangan ditanya. Dibandingin sama yang bercocok tanam tadi, bertani padi. Banyakan mah dapat duitnya. Banyakan dokter, tapi enggak ada nas khusus yang membicarakan tentang kewajiban zakat buat mereka. Tapi petani yang capek macul sono nunggu pas kehujanan, dia ngeri kebanjiran, panennya gagal, panas ngeri takut kena hama segala macam. Tapi ketika dia panen karena kewajiban zakat kayaknya nggak fair. Akhirnya muncullah pemahaman baru tentang zakat profesi untuk ngimbangi itu. Tapi di fikih kita tuh nggak ketemu zakat profesi, nggak ketemu karena ini masalah kontemporer. Wa an yakuna qutan muddakharan, dan makanan atau pertanian, tumbuhan pertanian yang kena wajib zakat, qutan muddakharan itu makanan pokok yang bisa disimpan, yang kuat. Padi bisa disimpan nggak? Bisa. Jagung bisa. Kalau jagung disimpan kuat, masih bisa dikeringin begitu, bisa dikeringin. Kalau apel nggak ada sih orang makan makanan pokoknya apel, nggak ada ya. Pisang gitu nggak ada. Pisang disimpan busuk. Nanti ada buah-buahan, ada buah-buahan, zakat buah-buahan. Buah-buahan yang dizakatkan itu nggak semua. Duren enggak ada. Fajar ya. Ini Fajar WA saya kemarin. Saya suruh bawa aja sendiri. Wasaba kekeriban bayanal muqattatat, dan sudah lewat tadi penjelasan tentang makanan pokok, ya makanan yang bisa menguatkan tubuh kita. Wa kharaja bil quti ma la yuqattat, dan dikecualikan dengan quts makanan pokok oleh sesuatu yang enggak bisa dijadikan makanan pokok. Pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang kena kewajiban zakat adalah tumbuhan yang dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau ada tumbuhan atau pertanian yang di situ atau yang ditanam itu nggak bisa dijadikan makanan pokok, nggak kena kewajiban zakat. Di sini apa contohnya? Minal abzar, contohnya abzar, bumbu-bumbuan, nahwal kamun, seperti ketumbar. Ketumbar kan juga ditanam. Bisa disimpan nggak tuh ketumbar? Bisa. Lada bisa disimpan nggak? Bisa. Kena wajib zakat nggak? Enggak. Siapa yang makanan pokoknya ketumbar? Ini makan apa setiap hari? Ketumbar dipapag. Ya kagak. Nggak bisa jadi makanan pokok itu. Dia nggak kena wajib zakat. Kalau dijual kan banyak Ustaz dia jual. Nanti jatuhnya zakatnya perdagangan, bukan zakat pertanian lain. Jadi pertanian yang kena zakat pertanian cuma makanan pokok.
Wa an yakuna nisaban wa huwa khamsatu awsukin la kasyra 'alaiha. Dan dia keadaannya harus sudah nisab. Sama tadi apa nisab? Batas minimal bisa dikeluarkannya zakat. Berapa batas minimalnya? Khamsatu awsak, 5 wasak. Yang kagak ada biji, yang kagak ada kulitnya, beras yang udah kagak berkulit. Ya kalau mau kulitnya berat begitu, udah jadi benar-benar jadi beras, bukan gabah, bukan. Tahu gabah? Yang masih ada kulitnya udah dikupas, itu yang kena kewajiban zakat. Nanti kita bahas 5 wasak itu berapa sih ukurannya nanti di belakang. Wa fi ba'din nasahi an yakuna khamsata awsukin bi iskatin nisab. Di sebagian naskah yang lain kalimatnya dengan kalimat khamsata awsuk enggak ada kalimat-kalimat nisab. Wa amma thimar, adapun buah-buahan fatajibu zakatu fi syai'aini, wajib zakat buah-buahan di 2 hal atau 2 jenis buah-buahan. Di antaranya tamaratun nakhli wa samaratul karam, buah kurma dan buah anggur. 2 buah ini nih yang kena wajib zakat. Itu pun wal muradu bihadaini tamaraini at-tamru waz zabib, yang dimaksud di sini kurma dan anggurnya yang sama-sama kering. Kurmanya kurma kering, anggurnya anggur kering. Apa anggur kering? Kismis. Ya kalau anggurnya basah mah sekilo, dikit. Kalau kismis sabrek-abrek. Yang dikenai zakat yang mana? Udah kering, hitungnya hitung kering. Kurma juga sama. Wa syara'u wujubi zakati fiha ay atsamari arba'u khisalin. Syarat wajib zakat buah-buahan ada 4 hal. Yang pertama Islam, sama seperti yang lainnya. Wal hurriyah, selanjutnya merdeka, sama juga. Milkut tam, yang selanjutnya kepemilikannya sempurna. Wan nisab, dan sudah masuk nisab, batas minimalnya. Famata intafa syartun min dalika fala wujuba. Famata, maka kapan-kapan intafa enggak ada syartun, satu syarat saja min dalika dari yang demikian itu, fala wujuba, maka enggak wajib zakat. Tadi kan syaratnya 4, Islam, hurriyah, milkut tam, nisab. Satu aja enggak ada, enggak wajib zakat. Orang dia punya kebun kurma, tapi dia bukan muslim, enggak wajib zakat. Dia punya kebun kurma muslim, dia orang merdeka, emang itu punya dia, tapi baru berjalan 6 bulan, enggak bisa juga ngeluarin zakat. Dia udah setahun lebih, udah setahunan, tapi jumlahnya enggak sampai sekian kilo, nanti dia enggak kena kewajiban zakat. Jadi 4 ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Satu saja kurang, nggak ada, nggak wajib. Yang terakhir wa am'urudut tijarati, adapun barang perniagaan, barang dagangan, fatajibuz zakatu fiha bisyaraitil madhkurah, maka wajib zakat dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Sama tadi fil asmani, di binatang, di perbendaharaan. Masya Allah. Mohon maaf ini 704 dari negara mana? Pos. Boleh saya angkat ya? Jadi barang-barang perdagangan yang kena wajib zakat ada syarat-syaratnya sama seperti emas dan perak tadi, yaitu wa tijaratu hiya at-taqlibul fil mali li garadir ribhi. Yang dimaksud tijarah di sini menukar barang atau harta dengan tujuan keuntungan. Yang ngejual barang ngambil keuntungan. Nanti kita lanjutkan. Wa awalun nisabul ibli khamsun, nisab onta sapi berapa, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini, sudah jam 9. Ini baru pembukaan saja, baru pembukaan tentang zakat. Nanti makin ke sana kita ngitung-ngitung dah tuh. Ngitung-ngitung, ya kita ngitungin zakat orang dah. Hitung-hitung, mudah-mudahan ada yang jadi juragan sapi, ada yang jadi juragan kambing, ada yang punya bisnis korma gitu ya. Amin. Amin ngapa amin? Timbang amin mah gratis. Timbang amin doang.
Cukup sampai sini, insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.